Faktor empati ada 3 ya. Yang pertama ada sosialisasi. Tentunya kita tidak mungkin berada di dalam satu lingkup ruangan aja, kita nggak pernah bersosialisasi. Berarti kita nggak pernah tahu yang namanya empati itu seperti apa. Kalau kita nggak tahu nih empati itu kayak gimana, ya kita nggak akan pernah bisa ngomong nih, saya ngomong sama Ibu Bahagia, Ibu Nabila, Ibu Safira, kita nggak pernah bisa ngomong seperti itu karena kita nggak punya sosialisasi. Yang kedua, perkembangan kognitif. Maksudnya itu gimana ya kognitif? Jadi di dalam otak kita itu ada yang namanya respons ya. Tentunya kita setiap berbicara sama orang kita juga harus pakai kognitif. Contohnya, saya berbicara dengan Bapak Randi, saya berbicara misalnya pembicaraannya adalah hal-hal sensitif mengenai keluarga. Bapak Randi udah gak nyaman dengan pembicaraan saya, jadi saya harus peka dong bahwa Bapak Randi sudah tidak nyaman dengan apa yang saya sampaikan. Itu masuk kepada perkembangan kognitif. Jadi kita juga harus pandai di sini Bapak Ibu untuk memilah. Kira-kira saya berbicara dengan orang ini akan terima dengan apa yang saya sampaikan. Takutnya pembicaraan itu akan menjadi hal-hal sensitif dan tidak nyaman. Karena kan sosialisasi tadi ya, yang pertama sosialisasi. Kalau kita nggak ada kognitif yang kita pakai, kita nggak akan pernah bisa masuk ke sosialisasi. Karena orang-orang nggak akan suka sama kita. Karena kamu ngomongnya sama saya tuh nggak sopan. Kamu nggak pakai apa yang kamu gunakan di kepala kamu, kognitif kamu tuh nggak kamu pakai di saat kamu bicara dengan saya. Nah itu perlu diperhatikan. Makanya kenapa pentingnya ya komunikasi. Jadi pentingnya komunikatif dari kedua ini, 1, 2 berkaitan dengan poin ketiga. Kenapa penting komunikatif? Karena di saat kita berkomunikasi dengan orang, itu kan muncul ya yang namanya ide-ide baru. Oh ternyata saya mengenal dia mengenal saya. Jadi kalau ada komunikasi di sini, berarti kan ada hubungan interaksi. Di mana komunikasi ini kita kaitannya sama social skills. Next. Langkah-langkah membangun empati. Tentunya di sini ada membangkitkan kesadaran ungkapan emosi, ada meningkatkan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Di sini kepekaan bukan berarti hanya tentang hubungan romantis atau hubungan percintaan saja, tetapi antar teman pun kita juga harus peka. Kalau teman kita lagi capek, kita backup. Orang tua kita lagi tidak nyaman, kita berusaha untuk komunikasinya dengan baik. Jangan sampai mampu aku punya begini sedangkan orang tua kita lagi tidak nyaman. Itu perlu banget kita peka. Peka kenapa? Karena supaya kita punya rasa empati tadi. Terus mengembangkan empati terhadap sudut pandang orang lain. Contohnya, saya memandang Bapak Irfan, memandang Bapak Hafi, Bapak Rani, itu semuanya dengan sudut pandang orang lain. Jadi saya juga orang lain misalnya melihat bapak-bapak yang saya sebutkan tadi itu memiliki karakter-karakternya berbeda-beda. Tapi menurut saya juga gitu. Nah itu kan sudut pandang orang lain berbeda dengan sudut pandang saya. Kita hargai semua sudut pandang orang lain itu untuk apa? Untuk tetap menjalin hubungan yang baik antar teman, antar kelompok, antar individu di sekitar kita seperti itu. Next. Oke, kita masuk ke social skills ya. Tadi kan mengenai empati, tadi ada juga kaitan tentang komunikasi, juga tentang kaitannya interaksi dan lain-lain. Di social skills ini, seperti apa ya social skills itu? Jadi keterampilan sosial itu adalah kemampuan individu dalam berinteraksi dengan orang lain dan menyelesaikan masalah untuk mencapai harmoni dalam masyarakat. Kaitannya ini udah cukup luas. Kalau empati tadi, kaitannya masih tentang individu ya. Jadi kayak yaudah saya harus empati dengan Ibu Nadia misalnya supaya saya bisa selalu berteman baik dengan dia. Nah tapi kalau udah masuk ke keterampilan sosial, namanya sih keterampilan. Berarti pembicaraannya, lingkupnya itu sudah luas. Bukan khusus lagi, tapi udah general ya. Maka dari itu di keterampilan sosial ini, kenapa nih di sini kok ada menyelesaikan masalah? Karena setiap kita berkomunikasi sama orang, kita nggak tahu loh apa yang kita sampaikan itu menurut dia tuh suka atau enggak. Ya kan? Banyak sekali kadang miskomunikasi di interaksi sosial yang membuat kita punya musuh, kita punya hal-hal yang menurut kita nggak mau sebenarnya ada itu. Tapi itu wajar. Dalam berkehidupan itu pasti kita punya masalah dan problem masing-masing. Next. Nah, aspeknya untuk punya social skills itu apa? Yang pertama empati. Kenapa tadi saya taruh di awal empati itu ditaruh di poin awal? Karena teman-teman harus aware dulu sama diri sendiri bahwa Bapak dan Ibu harus punya rasa empati dalam dirinya supaya bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan secara interaktif. Berkomunikasi secara interaktif itu karena apa? Karena dia punya empati dalam diri sendiri. Kalau dia punya empati, jadi insya Allah kalau udah berkomunikasi sama orang itu aman-aman aja. Karena merasa bahwa dirinya itu insya Allah udah memberikan yang terbaik, udah mengkomunikasi dengan orang lain itu dengan sopan, sesuai dengan ranahnya, tidak melebar kemana-mana, gitu. Terus mengembangkan kebiasaan positif tata krama. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kenapa tadi saya bilang itu penting banget ya, yang namanya memiliki tata krama yang baik, gitu. Kenapa? Karena kalau kita berbicara sama orang nih ya, Bapak dan Ibu, kalau nggak ada tata kramanya, nggak ada sopan santunnya, nggak ada kebiasaan positif yang kita munculkan, orang pasti bosan bicara sama kita. Pasti kayak
dia bukan circle gue, karena kalau ngomong bukan apa ya, bukan yang baik gitu, karena selalu negatif terus. Nah itu perlu kita remind. Nah ini juga bisa jadi bahan bapak ibu untuk merefleksi diri, kira-kira saya sudah seperti itu atau belum gitu ya. Terus tanggung jawab itu juga penting. Ini keterampilan sosial ini sebenarnya harus dari sejak kecil, sejak dini. Makanya di sini kan semuanya calon bapak dan ibu ya. Pastinya kita nanti punya keturunan insya Allah. Nah maka dari itu biasakan hal-hal tersebut itu dibiasakan dari kita sendiri, sehingga kalau kita punya keturunan nanti, keturunan kita insya Allah aman. Keturunan kita paham nih tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang lain secara baik, benar, dan tidak menyakiti siapapun. Terakhir ada afiliasi dan resolusi. Jadi ini kan ada kemampuan dalam komunikasi dua arah hubungan antar pribadi kerjasama untuk menyelesaikan konflik. Maksudnya seperti apa? Misalnya saya berbicara dengan Ibu Gina, itu adalah salah satu kemampuan komunikasi harus antar dua orang, harus ada TikToknya. Kalau misalnya saya bicara sama Ibu Gina tapi Ibu Gina tidak paham dengan apa yang saya maksud, kan berarti nggak ada hubungan yang baik dari situ ya. Nanti pasti saya akan merasa kok Ibu Gina nggak menghargai saya, padahal bukan seperti itu maksudnya. Makanya pentingnya afiliasi dan resolusi untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah permasalahan kehidupan yang kita hadapi itu penting banget. Next. Oke, dari Johnson & Johnson, keterampilan itu membantu mengembangkan aspeknya apa aja, perkembangan kepribadian dan identitas, mengembangkan kemampuan kerja produktivitas, misalnya kayak teman-teman di sini mungkin ada yang part time atau ada yang kerja udahan. Nah itu kan biasanya kalau kita nggak ada komunikasi, kita nggak akan pernah tahu produktivitas kerja kita sampai mana. Terus meningkatkan kualitas hidup, tentunya dong setiap orang pengen banget punya value yang bagus dalam dirinya masing-masing. Terus ada meningkatkan kesehatan fisik dan psikologis. Dua hal ini itu sedikit saya jelaskan ya. Misalnya nih, teman-teman seharian aja nggak diajak ngomong sama siapapun, pasti teman-teman akan ngerasa kok feeling lonely ya, karena nggak ada yang ngajak saya ngomong, ya kan? Nah, makanya kenapa sih kok penting banget nih ada yang namanya komunikasi? Karena kalau ngerasa feeling lonely, nggak ada yang ngajak ngobrol, ya kan? Punya pacar tapi kayak ngerasa nggak ada pacar, nah, itu tuh bahaya banget ya. Kenapa? Karena tadi kita tuh ngerasa bahwa kita nggak ada yang mau ngajak ngobrol kita, akhirnya kesehatan fisik kita menurun. Awalnya psikologis dulu ya, psikologis kita merasa overthinking terus, kenapa ya orang kok nggak ada yang mau ya ngomong sama saya ya, kenapa ya? Akhirnya lama-lama psikologisnya menurun, itu sangat berpengaruh sama fisik. Fisiknya teman-teman pasti bakalan sakit, ngerasa kayak capek banget, hari ini kenapa ya, padahal hari ini tuh gak ngomong sama siapa-siapa, tapi itu merasa capek, karena kita tuh sebenarnya butuh loh tempat buat cerita, mungkin ke orang tua, ya kan, ke keluarga, ke calon, ya kan, kita kan tidak tahu ya. Oke, next. Jadi intinya sosial skills itu adalah ini komunikasi, kerjasama, terus juga ada adaptasi sesuai dengan etika yang berlaku. Jadi intinya ya, kalau misalnya kita komunikasi sama orang, utamakan etika, sopan santun, kepedulian, kepekaan. Kepekaan masuk mana? Kepekaan masuk kepada empati tadi, gitu. Terus interaksinya juga antara anggota keluarga, gitu kan, dan antara apalagi di tetangga, di desa, semua ini penuh dengan interaksi, teman-teman. Nah itu yang harus di highlight. Next. Oke, jadi intinya keterampilan sosial itu adalah meliputi percakapan antar lisan, tertulis, ya via chat itu juga komunikasi loh gitu. Jadi kan nggak ada alasan ya buat nggak ngechat, itu nggak ada alasan. Karena ada WhatsApp gitu loh ya. Terus juga kenapa harus dikembangkan keterampilan sosial atau social skills kita? Gunanya buat apa? Untuk mengaktualisasi diri. Aktualisasi diri itu berarti kan mencapai apa yang kita harapkan, kita inginkan. Terus juga mengungkapkan perasaan dan permasalahan tuh di garis bawahi ya, mengungkapkan perasaan dan permasalahan. Kalau ada perasaan yang ganjel tuh diungkapin aja saya gitu ya. Terus juga permasalahan-permasalahan yang belum diselesaikan nih sama orang tua, sama pacar, sama teman sendiri, selesaikan sekarang buka WA-nya di chat aja ya. Terus juga menemukan solusi yang adaptif untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi dari menyelesaikan masalah, dari komunikasi lisan, baik tertulis atau tidak tertulis, intinya apa? Intinya ada di sini nih, menemukan solusi yang adaptif. Kalau udah ada solusi yang adaptif, pasti selesai insya Allah masalah kita. Kenapa kok selesai? Karena kita punya empati tadi, punya kepekaan tadi, punya keterampilan sosial yang kita berani mengungkapkan apa yang harus kita ungkapkan. Jadi jangan diem aja kalau misalnya kalian merasa bahwa saya itu benar tapi disalahkan, juga jangan diem aja. Berani untuk komunikasikan. Kalau komunikasi diem-dieman say kayak gitu ya. Next. Agak capek ya kayaknya. Oke.
Oke, jadi sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau mungkin tidak setuju nih dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Nazwa di depan. It's okay, kita di sini itu berdiskusi bersama. Jadi kalau ada punya pendapat lain itu boleh. Oke, terima kasih buat materi hari ini di sesi 4. Saya sedikit agak ngebut ya karena takutnya teman-teman Bapak dan Ibu biasanya ada kegiatan atau udah capek dengan apalagi habis makan pasti pengennya gue selesai gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi setelah ini. Oke, terakhir ya. Terakhir ini akan ada kasus yang harus diselesaikan. Setelah itu kita udah jangan kayak bete gitu dong, semangat dong, ya ampun. Oke, kasusnya adalah jadi saya akan bagi beberapa kelompok ya. 1, 2, 3, 4 sampai masnya kelompok 1. Bapak Irfan 2, 3, 4 kelompok 2. Ibu Dina sampai 1, 2, 3, 4 sampai Bapak Randi. 1 Ibu Depa 2, 3, 4, 5 kelompok berapa berarti tadi? 1, 2, 3, 4 ya, kelompok 4. Oke. Di sini kasusnya adalah ada 5 kasus. Silakan setiap kelompok dipegang. Itu Ibu Afi. Nah, ada 5 kasus di situ. Untuk kelompok 1, kasus yang harus diselesaikan adalah nomor 1. Kelompok 2, kasusnya nomor 2. Kelompok 3, kasusnya nomor 3. Kelompok 4, kasusnya nomor 4. Nah, di antara 4 kasus itu silakan didiskusikan. Kenapa kasus tersebut itu bisa terjadi pada individu tersebut? Kenapa kasus tersebut masuk ke dalam kasus hubungan keluarga, hubungan romantis dan lain-lain? Pokoknya jelaskan saja kenapa kasus itu terjadi. Setelah itu, setiap kelompok silakan maju ke depan. Nggak ada yang perwakilan, semuanya harus berbicara. Jadi tidak satu orang saja, tapi semuanya harus berani berbicara ke depan. Untuk melatih apa? Melatih social skills, gitu ya. Kalau sudah, nanti saya beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan kasus tersebut. Itu di kertasnya boleh dicoret-coret kok. Oke. Untuk kelompoknya Bapak Hafi, kamu jangan bermalas-malasan ya. Kamu segera dikerjakan. Kelompoknya Ibu Dina juga sudah terlalu sekali ya. Ayo minta tolong ya. Oh gitu, baik. Oh, tentang hubungan romantis ya. Ini kayaknya ibu-ibu pada relate ya.